kita. Kemudian sifat-sifat kejam, angkuh, sombong, sifat-sifat seperti serigala, yaitu sifat-sifat kekanakan dalam diri kita, itulah dibunuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya ba'ati fal ma tu'mar satajiduni insyaallah minal sabirin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita memulai materi khutbah Jumat pada hari ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan berwasiat kepada jemaah sekalian. Marilah kita kuatkan takwa kita kepada Allah. Marilah kita agungkan takwa kita kepada Allah. Marilah kita tanamkan takwa kita kepada Allah. Marilah kita bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Adapun tema khutbah Jumat pada hari ini adalah yaitu hikmah ibadah kurban. Sebentar lagi kita melaksanakan yaitu ibadah kurban. Apa yang kita petik dari hikmah ibadah kurban? Kurban adalah berasal dari kata bahasa Arab qoribun, takarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah. Itulah kita maknai ibadah kurban. Kemudian apa yang kita pahami nilai-nilai ibadah kurban yang kita petik dalam ibadah kurban, yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah, takarrub. Inilah kita petik hikmah ibadah kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selagi kita memiliki rezeki yang banyak, yang melimpah,
maka kita laksanakanlah ibadah kurban kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka dijelaskan di dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, "Man kana lahu sa'a falam yudah falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Man kana lahu sa'a falam yudah fala yaqrabanna musallana." Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah. Artinya, siapa yang memiliki kelapangan rezeki tetapi tidak mau berkurban, maka mati sajalah kalau dia mau mati seperti orang Yahudi atau orang Nasrani. Barang siapa yang memiliki kemampuan tidak mau berkurban, maka janganlah mendekati tempat sholat ibadah kami. Inilah ancaman orang-orang yang memiliki rezeki yang banyak, yang mampu untuk berkurban. Inilah hukumannya, ganjarannya orang-orang yang tidak mau berkurban sementara dia mampu untuk berkurban. Di samping itu ancaman orang-orang tidak mau berkurban mungkin sebab karena belum mendapatkan petunjuk dari Allah. Maka kalau kita memiliki rezeki yang banyak, ekonomi kita mampu, maka tunaikanlah ibadah kurban kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Rasulullah SAW bersabda, kurban pada hari kiamat akan datang segala anggotanya, kukunya, tanduknya, darahnya, bulunya, sebelum jatuh ke bumi. Maka inilah kita saksikan ibadah kurban. Namun kurban pada hari ini hanya seremonial belaka. Orang-orang mampu berkurban hanya mengumpulkan dana kurbannya lewat rekening bank, kemudian dikumpulkan kepada panitia kurban, namun dia tidak sempat menyaksikan hewan kurbannya. Maka kita melaksanakan ibadah kurban, kita laksanakan, kemudian lebih afdolnya, lebih bagusnya kita saksikan hewan kurban kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kurban adalah menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka Rasulullah mengingatkan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, laksanakanlah kurbanmu. Sesungguhnya kurban itu adalah menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu." Kemudian Aisyah menjawab, "Ya Rasulullah, apakah berkurban ini khusus kita atau kepada orang Islam umumnya?" Dan untuk kita dan orang Islam umumnya. Dan inilah kita petik, yaitu hikmah ibadah kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ibadah kurban adalah membantu amal ibadah kita yang mana menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Inilah kita petik hikmah daripada ibadah kurban ini. Maka berapa banyak kita memiliki nikmat yang banyak, rezeki yang banyak, tetapi tidak mau berkurban, tidak mau mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar," artinya sesungguhnya kami memberikan nikmat yang banyak. "Fasholli li rabbika wanhar," maka salatlah
dan berkurbanlah. Sholat sudah kita laksanakan, ibadah ritual kita, ya. Kemudian kurban kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Asy-Syaffat, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara." Qala ya abti fal ma tu'mar satajiduni insyaallah minal sabirin. Artinya, maka tatkala anak itu sampai umurnya sanggup berkata kepada ayahnya, yaitu Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku menyembelihmu, maka apa pendapatmu?" Laksanakan wahai ayahku, itu perintah dari Allah. Semoga menjadi orang-orang yang sabar. Maka inilah ujian yang dihadapi oleh Ibrahim alaihissalam. Anaknya sendiri dikurbankan, darah dagingnya sendiri dikurbankan, karena ini perintah dari Allah. Andaikan anak kita sendiri, anak kandung kita kurbankan, gimana anggapan kita, gimana asumsi kita, perasaan kita dikurbankan anak kita sendiri. Begitulah perintah diuji oleh Allah Nabi Ibrahim. Maka dia sanggup diuji oleh Allah, dijuluki yaitu Abul Anbiya. Begitulah dalam kehidupan kita itu, jabatan yang kita tempuh, yang kita pegang, semakin tinggi, semakin banyak cobaan. Begitulah Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan ujian dari Allah. Dia sanggup diuji oleh Allah. Dia laksanakan ibadah kurban. Akhirnya apa? Ismail digantikan dengan domba yang besar. Karena apa? Manusia terlalu mulia untuk dikurbankan. Maka Allah uji. Akhirnya apa? Dia sanggup diuji oleh Allah. Allah gantikan dengan domba. Apakah Ismail itu adalah orang yang bodoh? Ismail orang yang goblok? Tentu tidak. Ismail adalah orang yang pintar. Ismail adalah orang yang bijaksana. Ismail adalah orang yang cerdas. Ismail adalah pewaris air Zam-Zam yang terkenal pada saat sekarang ini. Namun dipetik dari ibadah kurban ini adalah yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian Ismail adalah sanggup diuji. Ibrahim adalah sanggup diuji. Maka inilah ujian yang dia dapatkan, yang dipetik dari hikmah ibadah kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun intisari dari khutbah Jumat ini adalah, marilah kita petik hikmah ibadah kurban. Kurban adalah mendekatkan diri kita kepada Allah, yaitu takarrub. Kemudian kurban adalah ibadah kita kepada Allah untuk membantu amal ibadah kita. Kemudian kurban adalah menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian kurban adalah menghilangkan sifat-sifat otak-otak kita, sifat licik seperti tikus, sifat-sifat serakah, sifat-sifat tamak, loba, sifat-sifat koruptor, suap menyuap, sogok menyogok dalam diri kita. Itu dibunuh karakter kita. Kemudian sifat-sifat kejam, angkuh, sombong, sifat-sifat seperti serigala, yaitu sifat-sifat kekanakan dalam diri kita, itulah dibunuh. Orang-orang yang berkurban inilah untuk menghilangkan sifat-sifat kekanakan dalam diri kita.
kemudian ada sifat orang-orang dewasa, masih ada sifat-sifatnya seperti kebinatangan dan kekanak-kanakan, maka inilah dibunuh. Maka ibadah kurban sebagai solusinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul